rezeki yang paling rendah itu adalah harta. Investasi yang kita lakukan ini itu menjadi salah satu alat ataupun cara untuk mendapatkan atau mengharapkan rezeki yang Saham berkah. bos, Ya. jangankan rezeki kita. Ya. Iman aja yazid wa yanqus bos, benar Jadi nggak? bisa naik turun ya Pak? Lakukan transaksi dengan cara-cara yang benar nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Moskes, where we learn about peoples and ideas. Bersama saya Arif, Head of Mas Priority. Kali ini kita telah kehadiran tamu yang sangat spesial, yaitu Bapak Adi Warman Azwar Karim. Assalamualaikum Pak Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar Arif? Alhamdulillah kabar baik. Gimana kabarnya Pak? Sehat, berkah. Sehat. Lagi amin. Alhamdulillah. Lancar puasanya Pak? Lancar, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, mungkin saya perkenalkan dikit ya Pak. Pak Adi Warman ini adalah beliau seorang pakar di ekonomi syariah, dan saat ini beliau juga menjabat sebagai wakil komisaris utama Bank Syariah Indonesia ya Pak. Benar, Bank Syariah terbesar di Indonesia ya Pak saat ini ya Pak. Jangan lupa top 10 Top 10 global syariah bank in the world. Wah, man. luar Gelo, biasa man. Pak, luar biasa. Ini luar biasa banget Pak. Jadi ini sebetulnya saya sudah cukup lama mengikuti Pak Adi nih Pak. Baik itu mungkin di televisi ataupun juga di sosial media seperti di YouTube Pak. Banyak kajian-kajian yang menurut saya mungkin sangat menarik nih Pak. Dan kebetulan kita di podcast kali ini Pak, mungkin kita akan mengangkat terkait dengan tema rezeki yang berkah nih Pak. Oke. Gitu. Mungkin dan bulan ini kan di bulan Ramadan nih Pak. Benar, Mungkin benar. bertepatan nih Benar, Pak. benar. Oke. Nah, mungkin Pak Adi Warman bisa bercerita sedikit nih Pak mengenai latar belakang Pak Adi Warman atau mungkin perjalanan karir Bapak dari awal sampai dengan saat ini itu seperti apa, dan kenapa juga Pak Adi ini tertarik mendalami yang namanya ekonomi syariah Pak. Itu kenapa tuh Pak? Mungkin Pak Adi bisa bercerita sedikit nih kepada pendengar Moskes supaya kita di sini bisa mengenal lebih dalam. Iya. Kalau ini dikit aja ya. Boleh Pak. Jadi dulu tuh saya kan kuliah 2 ya, di IPB sama di UI, bener nggak? Waktu kuliah di IPB semester 2 waktu itu dapat mata kuliah manajemen pemasaran. Oke. Yang ngajar Profesor A.M. Saifuddin. Dia ngajarnya cuma 2 kali, masuk pembukaan sama penutupan doang, bener nggak? Lebihnya asisten yang ngajar, bener nggak? Tapi ketika 2 kali beliau masuk, itu benar-benar game changer buat gue. Karena beliau nggak ngajar marketing manajemen waktu itu, tapi beliau bilang bahwa beliau baru pulang dari conference di Saudi tentang ekonomi Islam. Oke. Itu buka mata gue, ternyata ada loh yang namanya ekonomi Islam. Ada buku tipis namanya apa, nilai-nilai dasar ekonomi Islam yang beliau tulis waktu itu, 500 perak warna biru. Oke. Sejak saat itu gue jadi terobsesi, pengen tahu apa itu ekonomi Islam. Oke. Sehingga gue samperin lah di UI waktu itu ada Profesor Doro Jatun Kuncoro Jakti. Ya. Beliau juga punya ternyata koleksi buku-buku ekonomi Islam yang ruwet-ruwet gitu, yang pakai matematika ruwet-ruwet. Ruwet tuh Pak? Iya. Jadi gue dapet dari 2 sumber, dan sejak itu gue selalu nyari tentang apa itu ekonomi Islam, sehingga akhirnya gue terobsesi dan menerjuni bidang ini. Gitu, Rip. Oke. Jadi semenjak itu Pak Adi Warman akhirnya mendalami yang namanya ekonomi syariah. Bener nih, Pak. banget. Oke. Terus kenapa akhirnya Pak Adi Warman, kalau misalkan kita nih sebagai umat muslim nih Pak, kita kan mayoritas di Indonesia ini kan beragama muslim ya Pak. Oke. Gitu. Nah, kenapa juga kita sebagai umat muslim itu harus juga menjalankan yang namanya ekonomi syariah Pak? Mungkin dibandingkan dengan ekonomi yang selama ini kita kenal deh Pak. Ya, kita kan udah puluhan tahun jalanin hidup kayak begitu, bener gak? Oke. Kita pengen cobain bagaimana yang syariah dah, biar hidup lebih berkah, bener gak? Bahwa yang konvensional, kita udah pernah jalanin puluhan tahun kita hidup, kita jalanin dengan bener gak? Yeah. Rumah pertama cicilan juga pakai KPR BTN, bener gak? Okay. Jadi kita udah pernah, udah tahu, bener gak? Sejak kecil kita nabung Tabanas zaman dulu di BNI 46 di dekat rumah, bener gak? Betul. Jadi selama puluhan tahun kita hidup, kita udah pernah nyobain yang konvensional. Nah sekarang ada yang syariah, ya kita pengen cobain dah, siapa tahu lebih berkah. Oke. Tapi sebenarnya apa sih Pak keunggulan dari ekonomi syariah sendiri dibandingin dengan konvensional itu Pak? Kita sebetulnya lagi nyari keberkahannya. Rasulullah SAW mengatakan, ini ada hadis ya. Orang yang kaya itu bukanlah orang yang banyak hartanya, tapi orang yang kaya itu adalah orang yang memiliki rasa cukup di dalam dirinya. Rasa yang cukup ya Pak?
Ini pegangan kalau kita mau jadi investor main saham, bener gak? Oke. Rasa yang cukup itu ya Pak? Jangan serakah, bener gak? Betul. Mesti punya rasa cukup, bahwa kita mau untung iya, tapi kalau kita serakah, kita pengen, nggak bisa. Itu sebabnya juga Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita sebuah doa yang sangat terkenal sekali di Indonesia. Tapi di Indonesia somehow doa ini dianggap jadi doa mau makan. Oke. Doa mau makan, Pak? Iya. Oke. Padahal bukan, ini adalah doa untuk jadi rezeki semestinya. Yang bunyinya adalah Allahumma barik lana fi ma rozaqtana wa qina azabannar. Wahai Allah, berikanlah berkah atas seluruh rezeki yang Kau berikan pada kami dan jauhkan kami dari siksa api neraka. Oke. Itu doa yang mungkin selama ini saya kenal sejak kecil, Pak. Ya, kalau saya itu cuma saya lakukan pada saat saya mau makan. Iya, benar. Tapi sebenarnya itu lebih luas lagi ya, Pak. Iya, karena kita minta keberkahan untuk semua rezeki yang diberikan Allah kepada kita dan dijauhkan diri dari api neraka. Sehingga ini udah 2 hadis gua kutip, benar gak? Iya. Yang pertama ngomong tentang keberkahan, yang kedua ngomong tentang keberkahan. Karena dalam Islam itu yang penting itu berkah. Berkah ya Pak? Nah, berkah itu Rif, dalam definisi-definisi di kitab-kitab tasawuf, itu ada 4 maknanya. Makna berkah yang pertama adalah kalau kita melakukan suatu amal baik, kita merasa bahagia atas amal baik yang kita lakukan tersebut. Ketika kita melakukan amal baik, kita merasa bahagia? Yes. Oke. Yang kedua adalah, bukan aja kita yang merasa bahagia atas amal baik yang kita lakukan tersebut, tapi orang-orang sekitar kita juga ikutan merasa bahagia. Oke. Tidak hanya diri kita sendiri ya Pak? Tapi orang-orang sekitar. Orang sekitar pun ikut merasakan bahagia ya? Yang ketiga adalah kita merasakan mendapat manfaat dari amal baik yang kita lakukan tersebut. Dan yang keempat, bukan aja kita merasakan mendapat manfaat dari amal baik tersebut, tapi orang-orang sekitar kita juga merasakan manfaat dari amal baik yang kita lakukan tersebut. Oke. Ah, inilah kemudian kalau dalam hadisnya, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia lainnya. Wah, luar biasa. Investor yang baik. Investor yang baik. Oke, kita jangkut ke investor, Pak. Investor yang baik adalah investor yang melakukan kegiatannya di pasar modal. Di mana dia merasa bahagia atas keuntungan yang dia dapat karena dia lakukan sesuai dengan syariah. Dia nggak melakukan front running, dia nggak melakukan segala macam ilmu gelap, gelap yang di dalam itu. Tapi bukan dia doang yang bahagia, tapi orang sekitar dia juga bahagia. Karena ya apa-apa yang dia dapat keuntungan itu, dia juga share kepada orang-orang lain. Sehingga orang nggak ngiri sama dia. Orang miskin juga senang sama orang kaya yang model dermawan, benar nggak? Dia merasakan mendapat manfaat karena dia bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dan sebagainya. Dan orang-orang sekitar dia juga merasakan manfaat dari orang tersebut. Itu men. Jadi mungkin kalau terkait dengan, saya sambungkan sedikit ya Pak, dengan investasi di pasar modal. Jadi tadi Pak Adi sempat nyebut rasa cukup ya Pak. Maksudnya ketika kita berinvestasi, mungkin ketika kita sudah menyentuh level tertentu, return tertentu, terkadang ketika kita ingin merealisasikan harga sahamnya naik lagi, kadang-kadang kita, waduh kenapa saya terlalu cepat melepas sahamnya, akhirnya rasa cukup itu tidak pernah ada Pak. Bener, gitu ya Pak itu. Kan kita harus punya target, nggak usah banyak-banyak dah, gue mau target untungnya sekian, lepas, beli lagi, jual lagi, beli lagi, jual lagi gitu loh. Jangan sabar aja nunggu sampai paling tinggi, nggak mau dijual juga akhirnya turun. Betul, akhirnya penyesalan datang belakangan ya Pak. Oke. Pak Adi, mungkin kita coba nyambung langsung ke diskusi kita pada hari ini Pak Adi ya. Tadi Pak Adi udah sempat menyebut terkait dengan rezeki yang berkah. Nah, sebenarnya konsep rezeki sendiri menurut Al-Quran dan hadis itu seperti apa sebenarnya Pak Adi? Rezeki itu sebetulnya ya, itu udah selesai urusannya. Waktu kita dalam bentuk janin, dalam rahim ibu kita ya, umur 42 hari, itu Allah meniupkan nyawa ke dalam janin tersebut. Sehingga dia menjadi makhluk hidup. Sejak umur 42 hari, janin itu menjadi makhluk hidup. Mulai ada dedek. Pada saat umur 4 bulan janin tersebut, itu Allah meniupkan ruh ke dalam janin tersebut. Sehingga dia namanya manusia itu. Kalau udah 4 bulan itu manusia, karena udah ada jasad, udah ada nyawa, udah ada ruh. Dia namanya manusia. Di 4 bulan itu sudah komplit ya Pak? Pada saat 4 bulan itulah, ketika Allah meniupkan ruh ke dalam janin, Allah juga menentukan 3 hal. Pertama, ajal.
kita lahir juga belum, tapi kapan kita mati udah ketulis di Lauhul Mahfuz. Di umur 4 bulan itu kita sudah ditentukan. Lahir juga belum, tapi kapan matinya udah ada, udah ketulis. Yang kedua, rezeki. Kita lahir juga belum, tapi rezeki kita udah ketulis di Lauhul Mahfuz. Dan yang ketiga, jodoh. Lahir juga belum, tapi jodoh udah ketulis di Lauhul Mahfuz. Nah, dengan pemahaman seperti itulah sebetulnya, maka dalam ilmu tasawuf itu dirumuskan menjadi 2 kaidah dasar untuk urusan rezeki. Kaidah dasar pertama dalam ilmu tasawuf untuk urusan rezeki bunyinya, rezeki itu udah ditakar nggak bakal ketuker. Sudah ditakar nggak bakal ketukar. Yes, itu kaidah pertama untuk urusan rezeki. Kaidah kedua untuk urusan rezeki dalam ilmu tasawuf ini diambil dari sebuah hadis qudsi. Allah mengatakan, yang hilang akan kuganti, yang kurang akan aku tambahi. Sehingga kita kalaupun hilang, kalau loss apa rugi, tenang aja men. Kalau saham rugi juga nggak masalah tuh Pak? Senyum-senyum aja. Senyum-senyum aja ya. Bahkan ketika kita dicuri barangnya dan sebagainya, kita nggak merasa, karena dalam ilmu tasawuf, yang dicuri itu tidak akan bisa mengurangi rezeki kita. Dan yang mencuri tidak bisa menambah rezekinya dengan hasil curian tersebut. Ini rumus dasar rezeki dalam ilmu tasawuf. 2 itu. Rezeki udah ditakar nggak bakal ketukar, rumus pertama. Rumus kedua, Allah mengatakan dalam sebuah hadis qudsi, yang hilang akan aku ganti, yang kurang akan aku tambahi. Nah, dengan konsep ini sebetulnya, maka yang kita lakukan adalah mencari keberkahannya. Karena rezeki ya udah segedong-gonongnya, benar kan? Betul. Walaupun kita harus memahami juga definisi rezeki, Rif. Nah, rezeki dalam Islam itu tidak berarti harta doang. Bahkan dalam ilmu tasawuf ini ada rumusan lagi, disebutkan rezeki yang paling rendah itu adalah harta. Rezeki yang paling rendah itu adalah harta. Padahal mungkin selama ini, ya mungkin termasuk saya kali tadi. saya kalau namanya rezeki itu ya berbentuk harta, Pak. Berbentuk penghasilan. Itu dia, Bos. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan, hartamu baru menjadi rezekimu apabila engkau lakukan 3 hal. Apa tuh, Pak? Yang pertama, hartamu engkau ambil, engkau belikan makanan. Engkau makan masuk ke dalam perutmu, keluar jadi kotoran, baru dia jadi rezeki. Itu yang sudah dikonsumsi berarti, Pak? Ya. Tapi kalau baru taruh doang di atas meja, itu namanya makanan, belum jadi rezeki. Dia baru rezeki waktu kita makan masuk ke perut kita, benar nggak? Baru rezeki. Yang kedua kata Rasulullah SAW, hartamu baru jadi rezekimu kalau hartanya diambil, kita beliin sesuatu, baju, celana, jam tangan, kacamata, rumah, mobil, handphone, segala macam. Kemudian dia akan jadi usang. Dan yang ketiga, dia baru jadi rezeki apabila harta itu kita ambil, kemudian kita sedekahkan. Dan inilah yang akan kekal dalam kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Jadi rezeki itu bukan sekedar harta. Dalam ilmu tasawuf tersebut dijelaskan lagi bahwa rezeki yang paling tinggi itu adalah kesehatan. Lu bisa bayar dokter, lu bisa bayar rumah sakit, lu bisa beli vitamin segala macam yang hebat, lu bisa stem cell segala macam. Tapi kita nggak pernah bisa beli kesehatan. Waktu COVID, gua vaksin 4 kali, Bos. 4 kali, Pak Adi? Kena COVID 2 kali. Kena COVID 2 kali ya, Pak? Padahal sebagai pejabat di BUMN, lu tahu kan protokolernya kayak apa, menjaga supaya gua nggak ketularan kan? Ya ketularan juga lah. Emang udah schedule-nya ketularan, benar kan? Kalau sudah waktunya ketularan juga ya, Pak? Dan pada saat kita COVID itu, kita paham ini, yaitu rezeki yang paling tinggi itu adalah kesehatan. Karena harta gue nggak berkurang, mobil gue tetap sama, rumah gue tetap sama, keluarga tetap sama. Tapi gue nggak boleh keluar dari ruangan isolasi. Ngerti kalau? Betul. Lu kaya mah kaya, tapi lu tetap nggak bisa ngapa-ngapain pada saat itu ya, Pak? Betul. Yang ketiga, dalam ilmu tasawuf sebutkan bahwa rezeki yang paling utama itu adalah anak yang soleh-soleha. Anak yang soleh-soleha. Ya, karena anak lu masih kecil belum berasa kali. Tapi ntar ketika lu getting old, benar nggak? Kemudian anak-anak, benar nggak? Kita akan merasa bahwa anak-anak yang soleh-soleha itu paling asik, yang merhatiin bapaknya, apa ayah makan sahur sama siapa, ayah sahurnya pakai apa, ayah bukanya di mana, segala macam. Perhatian seperti itu menyenangkan buat kita sebagai orang tua ya, Pak ya. Dan yang keempat adalah rezeki yang paling patut disyukuri itu adalah husnul khotimah. Husnul khotimah, gimana kita mengakhiri hidup ya, Pak? Mengakhiri hidup dengan cara yang baik. Gitu, Bos. Oke. Jadi ini kita dapat tambahan ilmu lagi nih, Pak. Jadi mungkin selama ini bayangan kita nih, Pak,
yang namanya rezeki kan hanya harta bagaimana? Dan mungkin penghasilan gitu Pak. Tadi ternyata gambaran dari ataupun pengertian dari rezeki sendiri ya sangat luas gitu. Lu udah S2 belum dapat beasiswa nggak? Saya belum saat ini Pak. Oke, waktu itu gue sekolah di Boston, itu nggak punya uang. Allah nggak kasih rezeki dalam bentuk uang. Allah kasih rezeki dalam bentuk beasiswa. Anak gue nomor 2 sekolah di Berkeley, nggak punya uang untuk ngirim dan bayar Berkeley yang gitu mahalnya, tapi dia dapat beasiswa. Itu adalah bentuk rezeki yang lain. Contoh biar gampang ya. Betul. Nggak mesti dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk fasilitas beasiswa. Betul. Macam-macam. Oke, baik Pak Adi. Mungkin saya ke pertanyaan lain tadi Pak Adi sempat mengatakan bahwa pada saat kita ada di kandungan 4 bulan itu kan sudah ditetapkan Pak tadi ya. Termasuk salah satu ada rezeki itu Pak. Nah, mungkin kan kita sudah ditetapkan rezekinya seperti apa nih pada saat kita di kehidupan ini. Nah, karena kita tahu kita sudah ditetapkan rezeki kita seperti apa, kita menyikapi seperti apa nih Pak? Karena mungkin kadang semua itu ada rezekinya dan sudah ada yang mengatur. Nah, supaya kita bersemangat gitu Pak, apalagi ini kita di bulan Ramadan untuk meraih keberkahan dalam mencari rezeki itu, kita sikapnya harus seperti apa tuh Pak? Ada 3 hal tuh. Tugas kita sebagai makhluk hidup, makhluk manusia itu ada 3 hal. Yang pertama adalah ikhtiar terbaik. Ikhtiar yang terbaik. Kita harus ikhtiar terbaik untuk nyari rezeki. Nggak boleh diem-diem doang, nggak boleh males-malesan, nggak boleh. Meskipun tadi kan sudah ditetapkan Pak, ini kamu rezekinya ya kapasitasnya segini nih Pak. Nah, kita harus tetap melakukan ikhtiar yang terbaik ya. Kita harus melakukan ikhtiar terbaik bukan untuk nambah rezeki kita, bukan. Tapi untuk mendapat keberkahannya. Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis nih, biar ini dikit, namanya juga ini kan syariah kan. Rasulullah SAW mengatakan ada dosa yang bisa gugur karena sholat kita. Ada dosa yang bisa gugur karena sedekah kita. Ada dosa yang bisa gugur karena haji kita. Tapi ada dosa yang hanya bisa gugur karena keletihan kita, kecapean kita, kelelahan kita dalam mencari rezeki. Ini ikhtiar terbaik sampai capek, sampai bukan untuk apa-apa untuk gugurin dosa. Meskipun hasil yang kita harapkan atau yang dapatkan nggak sesuai dengan harapan kita, Pak. Hasil Tuhan yang nentuin. Kita kan sama-sama kerja di bank, buat tiap tahun bikin target, benar nggak? Betul, Pak. Betul. Kita cuma dituntut oleh Allah itu melakukan ikhtiar terbaik kita. Bukan untuk nambah rezeki kita sebetulnya, tapi untuk menambah keberkahan rezeki kita tersebut. Yang kedua adalah selain ikhtiar terbaik, kita harus lakukan doa-doa yang tulus kepada Allah. Doa pengakuan bahwa kita ini lemah. Doa pengakuan bahwa kita ini lemah, bahwa kita miskin, yang kuat Engkau Allah, yang kaya Engkau Allah, yang bikin sukses Engkau Allah gitu. Doa-doa tulus, penyerahan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi kalau lagi main saham tahu-tahu ente kepencet aja, jadi tahu-tahu untung, benar nggak? Jadi yang kita bilang kebetulan, kayak yang kita bilang segala macam, itu bukan kebetulan, bukan apa, itu emang Allah yang. Jadi kita harus, yang kedua itu harus doa dengan tulus, dengan doanya sebenarnya simpel banget. Kita minta kepada Allah agar kehendak kita disamakan oleh Allah dengan kehendaknya Allah. Karena hanya apabila kehendak kita sama dengan kehendaknya Allah, maka dia akan terjadi. Ini yang pertama. Yang kedua, kita doa sama Allah. Doanya nggak usah macam-macam. Kalau dalam mutasawuf, yang pertama kehendak kita sama dengan kehendak Allah. Yang kedua, kita minta sama Allah keredoan atas apapun takdir yang Allah tentukan pada kita. Rasulullah, ini doanya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW berdoa, wahai Allah, berikan rasa redha ke dalam diriku atas semua takdir yang Kau tetapkan untuk diriku. Jadi bisa jadi suatu dalam banyak kesempatan kehendak kita tidak sama dengan kehendaknya Allah. Iya kan? Betul. Misalnya, inilah lu pacaran sama siapa, kawin sama siapa. Betul. Dalam banyak kesempatan bisa jadi target kita begitu atau meleset begitu ya. Dalam banyak kesempatan bisa jadi kehendak kita tidak sama dengan kehendak Allah. Pada saat itulah kaidah yang kedua berlaku. Kita minta keredoan oleh Allah dimasukkan dalam diri kita sehingga kita menerima apapun yang menjadi kehendaknya Allah.
Oke. Nah, dan yang ketiga terakhir ya. Yang ketiga yang terakhir. Itu adalah kita harus prasangka baik kepada Allah. Harus berprasangka baik ya. Jangan pernah prasangka buruk sama Allah. Meskipun kita dalam kondisi sesulit apapun. Ya, iya. Karena tugasnya setan. Ini tugasnya setan. Tugasnya Ada setan. dua, Bos. Yang pertama tugasnya setan itu yuwaswisu fi sudurin nas. Meniupkan ketakutan dan kekhawatiran dalam diri kita. Ya. Takut miskin, takut rugi. Oke. Kalau cinta takut ditolak. Betul. Ke sekolah takut nggak diterima. Ya. Semua ketakutan itu Betul. setan yang niupin. Namanya waswisu fi sudurin nas. Ini tugas setan yang pertama, nakut-nakutin kita doang. Oke. Bener nggak? Ya, betul. Tugas setan yang kedua, bukan dia mau disembah, bukan. Oke. Setan juga tahu dia nggak levelnya untuk disembah. Tugas setan yang kedua adalah dia membuat kita bergantung pada makhluk. Oke. Nah, ini tugas setan yang dilakukan ke diri kita, dua hal ini. Oleh karena itu kita harus menyadari bahwa semua ketakutan itu fata morgana. Karena semuanya udah selesai ditentukan oleh Allah. Tugas kita cuma kita doang, 3 doang, Bos. Ya. Ikhtiar terbaik, doa yang tulus, prasangka baik kepada Allah. Oke. Gitu, Ya, Bos. Oke, tadi menyangkut poin ketiga dari Pak Adi tadi sebut setan itu kan ya selalu mengganggu kita atau mengajak kita untuk ke hal yang buruk gitu, Pak. Nah, saya sering dengar nih kalau di bulan Ramadan itu kalau misalkan setan itu katanya diikat nih, Pak. Nah, itu sebenarnya pemahaman itu seperti apa ya, Pak? Iya, hadisnya punya gini. Di bulan Ramadan ini Allah membuka lebar-lebar pintu-pintu sorga, menutup rapat-rapat pintu neraka, dan setan-setan dibelenggu. Hadisnya kayak begitu, benar. Nah, sekarang kita pahami di dalam diri kita, dalam diri manusia ini ada 3 unsur. Ada unsur jasad, dia benar ya? Iya. Ada unsur nyawa, jadi makhluk hidup kita, dan ada unsur ruh. Oke. Ketika bulan Ramadan, Allah ciptakan suatu suatu lingkungan, ya. Yang memudahkan kita untuk buat baik dengan cara membuka besar-besar pintu sorga, nutup rapat-rapat pintu neraka, dan setan-setan diikat. Sehingga tugas kita sekarang adalah bagaimana kita mengendalikan nafsu kita, nyawa kita ini, benar nggak? Jadi kalau bulan Ramadan ente masih ngaco, lu jangan salahin setan, men. Salahnya siapa tuh, Pak? Nafsu lu. Nafsu lu nggak, lu kekang. Kalau kita buat maksiat, yang buat maksiat itu bukan setan, yang buat maksiat itu kitanya. Jadi jangan nyalain setan. Setan cuma 2 tugasnya, men. Dia cuma bisikin, udah nggak apa-apa, lu sikat aja dah, kata dia, aman-aman. Kalau nggak sikat, lu malah repot, ntar hidup lu miskin, ada kesempatan, ambil. Setan itu cuma jadi pembisik. Memberikan nasihat-nasihat yang menyesatkan untuk diri kita. Tetap di kita ya, Pak? Actionnya kita. Yang buat dosa itu kita, bukan setan. Yang masuk neraka juga kita. Setan hanya mengajak aja ya, Pak? Setan emang dari sono aja deh. Betul. Dan yang kedua, setan itu membuat kita tergantung pada manusia, sehingga pada makhluk. Bisa kita kadang-kadang tergantung pada pohon, pada jin, pada apa. Karena ini kan. Jadi saya rasa kalau kita menjalani hidup itu dengan 3 hal tadi, inilah yang contohkan oleh Ibu Siti Hajar sebetulnya. Ibu Siti Hajar itu ditinggal di padang pasir, nggak ada papanya. Beliau nggak punya keahlian untuk kompetensi untuk gali sumur, nggak punya pengalaman gali sumur, dan nggak punya peralatan untuk gali sumur. Komplit kan? Betul. Kalau dalam ilmu bisnis mah kita kagak terima di kerjaan, bener kan? Tapi beliau punya satu, yaitu keimanan. Beliau lakukan ikhtiar terbaik, lari 7 kali bolak-balik Safa Marwah. Selama lari itu beliau selalu doa kepada Allah, jangan sia-siakan hambamu ini, Allah, benar gak? Betul. Dan dia selalu prasangka baik kepada Allah. Nggak mungkin Allah akan menyia-nyiakan dia dan anaknya Nabi Allah Ismail AS. Yang capek lari, Siti Hajar. Betul. Yang nemuin air, Ismail. Benar gak? Betul. Lari ia di Safa Marwah, ketemunya di sumur Zamzam, beberapa ratus meter dari Safa Marwah. Itulah hidup. Kadang-kala kita yang capek bangun mandiri sekuritas misalnya, tapi ketika dia udah gede segala macam kan giliran orang lain yang menjabat mereka. Biasa dalam hidup kayak gitu biasa. Yang proklamasiin Indonesia Bung Karno, Bung Hatta, bener ya? Yang nikmatin kita sekarang, bener ya? Kita ini ya, Pak. Nggak apa-apa, itu emang begitu. Itu emang sudah hukumnya seperti itu ya, Pak? Kita cuma digunain ini dalam ilmu tasawuf lagi ya. Kita
berdoa pada Allah agar Allah menggunakan diri kita untuk menjalankan, mewujudkan kehendak-kehendaknya Allah. Oke. Dalam ilmu tasawuf ini ya, ada dua ilmunya Allah. Yang pertama ilmu kun fayakun. Kun fayakun. Di mana Allah merealisasikan, mewujudkan sendiri kehendaknya, enggak pakai apa-apa, langsung kun fayakun. Nah, gitu. Jadi langsung jadi ya. Nah, udah terserah Allah dah, apa juga dah. Itu namanya mukjizat kalau dalam ilmu kita, benar nggak? Nabi Musa dikejar, doa dikit kebelah, suruh ulang lagi belum tentu bisa. Betul. Rasulullah SAW belah bulan, kalau tahu banyak mukjizat-mukjizat yang nggak masuk akal, yang ya sekali itu kejadiannya, benar nggak? Betul. Tapi ada juga yang namanya sunnatullah. Ini ilmu Allah, sunnatullah. Jadi ada ilmu kun fayakun yang Allah mewujudkan sendiri. Yang kedua adalah sunnatullah. Ini adalah hukum sebab akibat. Kalau lu belajar, lu lulus. Betul. Benar nggak? Betul, Pak. Kalau lu nyetirnya hati-hati, lu insya Allah selamanya. Semuanya sunnatullah. Oleh karena itu kita harus memahami ini. Nggak boleh apa-apa. Udah kun fayakun. Nggak mau kerja, nggak mau usaha, nggak mau mikir, nggak mau belajar, nggak mau ngapa-ngapain, nggak mau nyari jodoh, nggak mau semua pokoknya kun fayakun. Nggak bisa, men. Itu satu dari ilmu Allah yang sebegitu banyak. Ada ilmu yang paling, kalau ini nggak bisa pelajarin kun fayakun, terserah Allah, benar nggak? Betul. Yang bisa kita pelajarin adalah ilmu Allah yang namanya sunnatullah. Pergerakan harga saham bisa dipelajarin, benar nggak? Betul. Fundamentalnya bisa kita pelajarin, segala macam. Itu namanya sunnatullah. Kita dua-duanya harus pelajarin. Oke, Pak Adi. Jadi mungkin kita nyambung sedikit nih Pak. Tadi Pak Adi sudah banyak bercerita ya terkait dengan ilmu-ilmu yang mungkin bisa kita terapkan nih Pak Adi. Nah, kalau kita menyambung sedikit dengan yang namanya investasi nih Pak. Tadi kan tema kita kan berkaitan dengan rezeki yang berkah gitu Pak. Nah, kalau kita sambungkan dengan investasi, nah, apakah suatu investasi yang kita lakukan ini itu menjadi salah satu alat ataupun cara untuk mendapatkan atau mengharapkan rezeki yang berkah, Pak? Itu seperti apa, Pak? Iya, jadi investasi apalah segala macam. Kalau lo udah lama di pasar modal lo tahu lah ini ya. Ya hidup kayak gitulah, turun naik biasa aja kali. Ya, betul. Bahkan jangankan harga saham, Bos, jangankan rezeki kita. Iman aja yazid wa yangkus, Bos, benar nggak? Bisa naik turun ya, Pak? Iman aja naik dan turun, benar. Betul. Bagaimana cara iman kita naik? Lakuinlah banyak amal soleh. Itu akan mendorong iman kita naik. Kalau lakuin banyak maksiat, maka iman kita akan turun. Begitu juga dengan investasi. Investasi harus kita tempatkan dia pada posisi adalah sebagai ikhtiar kita. Untuk mendapatkan rezeki yang barokah, yang halal. Kenapa kita harus dapatkan rezeki yang barokah, yang halal? Untuk menjaga kehormatan kita, untuk nggak minta-minta. Ini men, Allah nggak suka model orang yang minta-minta padahal dia mampu. Betul. Waktu itu Rasulullah SAW pulang dari perang Tabuk, naik onta. Tahu-tahu di luar kota Madinah ada seorang laki-laki yang kerja siang hari terik panas belah batu. Jadi batu gede dipecah-pecahin nanti bisa dijual ke pasar, benar ya, untuk apa segala macam. Sehingga Rasulullah SAW takjub, ini siapa orang ini, masa siang-siang gini malah kerja pecah-pecahin batu, benar gak? Maka Rasulullah SAW menghampiri orang tersebut. Rasulullah turun kemudian menegur, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lalu beliau salaman dengan orang tersebut. Maka terasalah tangan orang tersebut itu kasar, pecah-pecah karena kerjaannya begitu kan. Rasulullah SAW bertanya, kenapa engkau kerja beginian siang hari panas-panasan begini? Apa jawaban orang itu? Orang itu mengatakan, aku bekerja untuk menjaga kehormatan diriku dan kehormatan keluargaku agar aku tidak minta-minta pada orang lain. Gelo gak? Betul. Luar biasa sih, Pak. Nah, Rasulullah SAW ketika salaman itu tangannya pecah-pecah itu. Rasulullah SAW ini dalam sejarahnya cuma 2 kali Rasulullah SAW menyiam tangan orang. Ini yang salah satunya ini. Rasulullah SAW mencium tangan sahabat tersebut. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, tangan inilah yang akan membawamu ke dalam surga. Itu artinya kita harus ikhtiar sebaik-baiknya. Waktu kita lakukan investasi, kita juga harus lakukan upaya terbaik kita dalam memilih investasi, menjaga investasi, menambah atau mengurangi investasi dengan semua kemampuan yang kita miliki. Betul. Nggak boleh main, apalagi, gitu. Apalagi kalau kita bikin, kadang-kadang kita suka buat
betul. Hal-hal yang dalam ilmu bursa sendiri pun sebetulnya dilarang. Oke. Jadi sebenarnya tadi jadi mungkin investasi ini kan merupakan salah satu cara ya. Betul. Pak? Betul. Nah, tapi bagaimana juga Pak supaya investasi yang kita lakukan tadi itu bisa memberikan manfaat ataupun keberkahan bagi kita ataupun mungkin orang-orang tadi sekeliling kita tadi tuh Pak Adi? Ya, pertama insya Allah investasi kita itu kita lakukan dengan ikhtiar, dengan cara-cara yang sesuai dengan arahan dari Allah dan Rasulnya, benar ya? Betul. Udahlah, ngapain selalu investasi di saham-saham yang haram gitu, ngapain, benar ya? Aduh, benar ya? Cari yang saham-saham halal, banyak kok sekarang udah berapa, lebih sekarang dari, sudah cukup banyak kayak begitu ya, saham-saham yang sudah kategori syariah ya Pak? Iya, daftar efek syariah kan ada, udah banyak banget, benar kan? Betul. Udah pilih saham-saham yang ada di daftar efek syariah, benar gak? Lakukan transaksi dengan cara-cara yang benar gak? Setelah itu kita waktu dapat keuntungan itu, jangan serakah. Ngapain serakah? Serakah ntar malah, kalau orang Indonesia bilang tuh mau irit malah boros, jadi benar ya. Jadi keuntungan yang kita ambil itu jangan dimakan sendirian. Karena Al-Quran mengatakan wa mimma rozaqnahum yunfikun tuh. Yang oleh Wali Songo itu dijadiin gerakan tari tuh, tari Jawa tuh. Wa mimma rozaqnahum yunfikun. Itu sambil ada gerakan ya Pak? Iya, apa-apa yang engkau terima rezeki itu sebagian engkau makan, ini yang engkau makan ya, sebagian engkau berikan pada orang lain. Wa mimma rozaqnahum. Maka hendaklah sebagian dari rezeki yang engkau terima engkau berikan pada orang lain. Jadi keuntungan yang kita terima dari investasi tersebut itu kita juga sedekahkan. Apa gunanya sedekah? Sedekah itu dalam sebuah hadis disebutkan, sedekah itu lebih cepat datangnya padamu daripada datangnya musibah. Jadi setiap orang itu udah ada schedule-nya, bos, kapan datang musibah. Lu mau jadi orang baik, lu mau jadi orang jahat, lu mau jadi orang beriman apa orang nggak beriman, itu udah ada schedule-nya tuh. Musibah akan datang pada lu, udah ada schedule-nya, benar. Nah, ketika musibah itu mau datang, karena kita sedekah, maka sedekah itu lebih cepat datangnya daripada musibah, sehingga dia menjadi benteng kita. Itu sebabnya Rasulullah SAW mengatakan, bentengilah dirimu dari musibah dengan sedekahmu. Jadi sedekah ini bisa jadi membentengi kita ya Pak dari mara bahaya ini. Betul, Pak? Bos. Ini. Jadi kalau kita terima keuntungan, kita sedekah. Dengan sedekah itu yang tadinya kita mau rugi jadi nggak jadi rugi. Misalnya, betul. Jadi itu pentingnya kita sedekah karena dia menjadi benteng. Kalau untuk benteng. Kemudian juga kita harus banyak silaturahim. Karena silaturahim itu dalam hadisnya Rasulullah SAW mengatakan silaturahim itu memanjangkan umur dan menambah rezeki. Kalau kita banyak silaturahim, ngomong sama analis ini, ngomong sama analis itu, ngomong sama segala macam, bener gak? Kadang-kadang orang dalam juga bisa yang lagi suka ngejago gitu, keceplosan, jadi ada insider information. Bisikan Bener gak? Jadi kita bisa menambah umur dan menambah rezeki kita dengan banyak silaturahim. Nah, dengan dua itu kita banyakin sedekah untuk mentengin dari mara bahaya, silaturahim untuk menambah umur dan menambah rezeki. Dan yang paling penting sebetulnya ini mesti nomor satu nih, tapi cuman sebutnya aja kebalik. Bakti sama orang tua. Bakti sama orang tua. Itu kalau zaman sekarang ibaratnya stem cell, bos. Dalam kesulitan kayak apapun, bakti sama orang tua menjadi kayak stem cell tuh, kayak obat dari semua permasalahan hidup kita itu. Bakti sama orang tua. Gitu, bos. Ini saya dapat tambahan ilmu yang luar biasa nih, baru berbincang sebentar sama Pak Adi. Selama ini mungkin saya cuma hanya mendengar di TV, di YouTube gitu. Kali ini saya bisa langsung mendengar pemikiran dari Pak Adi, dan mungkin bisa langsung kita bisa terapkan juga mungkin pendengar Moskes nih Pak Adi. Mungkin saya mau ngajak dulu Pak Adi ke pendengar Moskes. Jadi saat ini kebetulan Mandiri Sekuritas sudah menjalin kerjasama dengan Bank BSI nih Pak Adi. Jadi dalam hal pembukaan rekening, Mandiri Sekuritas saat ini sudah memiliki yang namanya aplikasi sistem online trading syariah Pak Adi, dan sudah bekerja sama dengan Bank BSI untuk pembukaan rekening RDN-nya. Rekening dana nasabah. Jadi bagi nasabah ataupun calon nasabah yang ingin berinvestasi secara penuh syariah di pasar modal,
itu sudah bisa kita fasilitasi di Mandiri Sekuritas, gitu Pak Adi. Jadi jangan lupa bagi teman-teman yang memang ingin berinvestasi di pasar modal secara syariah, Mandiri Sekuritas sudah punya tempatnya itu sendiri. Keren. Oke, Pak Adi, mungkin dari perbincangan kita kali ini mungkin bisa saya tarik sedikit kesimpulannya Pak Adi. Jadi yang namanya rezeki tadi sudah ditentukan, tapi meskipun kita sudah ditentukan, kita harus memberikan ikhtiar yang terbaik. Betul gitu Pak Adi ya. Dan setelah kita melakukan ikhtiar yang baik dan kita mendapatkan hasil ataupun rezekinya, rezeki ini tidak harus kita konsumsi sendiri, tapi kita harus berbagi untuk kita bisa memperoleh keberkahan dan kebaikan. Dan kita juga harapannya menjadi manusia yang memang benar-benar bermanfaat bagi banyak orang. Iya, karena ini habis waktunya. Lanjut Pak, masih ada waktu ya, masih bisa Pak, masih bisa Pak. Karena Allah mengatakan dalam sebuah hadis qudsi, amalan yang paling cepat langsung sampai padaku, kata Allah, adalah ketika kalian memasukkan rasa bahagia ke dalam hati orang lain. Ini men. Oke. Sedekah ini juga kebaikan hati kita untuk memasukkan rasa bahagia ke dalam hati orang lain ini bisa merubah nasib kita, bisa merubah tulisan yang tadi kita cerita itu. Bisa merubah ya, Pak? Rubah, bos. Meskipun sudah ditentukan. Berubah. Waktu itu Rasulullah SAW, lagi berdiri. Jibril turun dari langit. Jibril bilang, ya Rasulullah, itu wanita pelacur itu seorang calon penghuni neraka. Ini pelacur, men. Bukan zina. Kalau zina kan sekali-sekali. Ini pelacur. Emang profesinya itu pelacur. Jadi Jibril mengatakan wanita pelacur itu seorang calon penghuni neraka. Jibril mengatakan seperti itu ya Pak? Jibril balik lagi ke langit, benar. Di depan wanita pelacur itu lewat seorang ibu-ibu menggendong anak kecil yang nangis kelaparan. Dan pelacur itu lagi makan sepotong korma. Udah digigit separoh nih. Karena iba hatinya melihat anak kecil kelaparan itu, korma sebagian lagi yang belum dia gigit itu dia berikan pada anak kecil tersebut. Jibril turun lagi dari langit. Apa kata Jibril? Ya Rasulullah, Allah telah merubah nasib pelacur itu dari seorang calon penghuni neraka menjadi seorang calon penghuni sorga. Rasulullah SAW menutup hadis tersebut dengan kata-kata, raihlah sorga bagimu walaupun dengan sepotong korma. Gila nggak? Berubah kan? Berubah. Betul. Cerita pelacur lagi. Ketika dia jalan, dia lihat di tengah jalan ada seekor anjing. Keausan, mau ngambil air di sumur, tapi airnya dalam. Anjingnya jadi bingung kalau masuk dapat air tapi nggak bisa keluar, benar nggak? Kalau nggak masuk nggak dapat air, bingung dia muter-muterin aja tuh ke sumur. Akhirnya pelacur ini berhenti, ambil air, kasih anjing tersebut minum sehingga anjingnya nggak jadi mati. Pada saat itu dia bukanlah seorang pelacur, ngerti gak lu? Pada saat itu dialah kepanjang tangannya Tuhan untuk memberikan bantuan kepada anjing tersebut. Maka kemudian dikatakan dalam hadis tersebut, wanita tersebut adalah calon penghuni surga. Gelo gak? Luar biasa sih. Masih ada waktu nggak? 5 menit lagi masih ada. Masih 5 menit. Tapi saya jadi berkembang nih, saya jadi penasaran Pak. Meskipun kita selama ini misalkan Pak, kita melakukan pekerjaan yang mungkin dilarang, diharamkan gitu Pak, sepanjang hidup kita. Tapi mendekati akhir misalkan kita ketemu kejadian tadi seperti pelacur tadi, di akhir hidupnya membantu tadi mungkin orang yang kesulitan dan akhirnya meninggal. Meskipun sebelum banyak melakukan dosa-dosa besar tadi Pak, itu memang bisa membawanya ke surga ya Pak. Beres bos. Hadisnya lagi nih, hadisnya. Ini podcast pasar modal, podcast tausiah nih. Oke. Waktu itu ada sahabat datang pada Rasulullah SAW. Dia bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau ada seorang melakukan dosa, kemudian dia bertobat atas dosa itu? Rasulullah mengatakan, Allah akan terima tobatnya, ampuni dosa-dosanya. Sahabat ini tanya lagi, ya Rasulullah, bagaimana kalau orang itu melakukan lagi dosa tersebut, kemudian dia bertobat lagi? Rasulullah jawab, Allah terima tobatnya, Allah ampuni dosa-dosanya. Orang itu bertanya 3 kali. Ya Rasulullah, bagaimana kalau orang itu melakukan lagi dosanya, kemudian bertobat lagi? Rasulullah SAW menjawab, Allah terima tobatnya, Allah ampuni dosa-dosanya. Sehingga orang ini bingung. Dia bertanya, ya Rasulullah, sampai kapan seperti itu? Rasulullah SAW menjawab, sampai dia bosan melakukan dosa tersebut.
Gelo. Oke. Betul. Tenang aja men, Allah Maha Pengampun, bener gak? Iya. Cerita lain, hadis lain, oke? Waktu itu Allah manggil Jibril. Oke. Bril, sini Bril, kata Allah. Coba ente jalan-jalan ke dunia Bril, dia tengokin kelakuan anak cucu Adam, kata Allah kepada Jibril. Jibril turun. Iya. Maka kemudian Jibril lihat macam-macam kelakuan manusia, tapi ada satu orang laki-laki yang membuat Jibril takjub. Apa itu, Pak? Karena laki-laki ini apapun yang terjadi pada dirinya, dia selalu mengatakan Alhamdulillah. Apapun yang terjadi, musibah apapun yang menimpa dirinya, dia selalu bilang Alhamdulillah. Selalu bersyukur. Oke. Jibril balik lagi ke Allah, lapor. Allah, itu ada seorang hambamu yang hidupnya redok banget, pokoknya apa juga kejadian, Alhamdulillah katanya. Allah tersenyum. Kemudian Allah mengatakan kepada Jibril, coba Jibril jalan-jalan ke Lauhul Mahfuz. Di situ ada daftar calon penghuni neraka sama calon penghuni sorga. Oke. Jibril jalan ke sono, diliatin daftar calon penghuni sorga. Karena orang baik kayak gitu pasti masuk sorga dong, bener nggak? Pikiran Jibril, bener. Dilihat sama Jibril, dicari nama orang itu, nggak ada di daftar calon penghuni sorga. Apa sebab itu, Pak? Belum selesai, men. Oh, belum selesai. Oke, lanjut, Pak. Jibril buka dalam daftar calon penghuni neraka, ternyata nama orang itu ada di dalam daftar calon penghuni neraka. Jibril balik lagi pada Allah. Apa kata Jibril? Wahai Allah, izinkan aku untuk kembali ke dunia. Mau ngapain, kata Allah? Aku ingin memberitahu orang itu agar dia berdoa padamu, meminta husnul khotimah. Nah, ini pertanyaan lo kan? Iya, betul. Ya, karena kita mesti husnul khotimah, men. Karena bisa jadi seumur hidup kita jadi orang baik, benar nggak? Betul. Tapi jadi orang baik terus-terusan kadang-kadang kan capek. Kita pengen nyobain nakal dikit. Begitu nakal dikit mati. Betul. Suul khotimah. Yeah. Sebaiknya bisa jadi kita jadi orang hidup seumur umur kita orang jahat, benar nggak? Tapi di akhir hayat kita dapat hidayah, kita tobat, masuk surga. Iya. Maka Jibril turun lagi. Dia samperin orang itu. Jibril bilang, Fulan, berdoalah kepada Allah, minta husnul khotimah. Orang ini bertanya, buat apa, kata dia. Jibril mengatakan, karena aku melihat namamu ada dalam daftar calon penghuni neraka. Minta sama Allah biar dapat husnul khotimah. Orang itu ketika dikatakan demikian oleh Jibril, dia bilang, Alhamdulillah. Allah selalu memberikan yang terbaik untuk diriku. Dan kalau Allah menakdirkan tempat terbaikku di neraka, tempat terbaikku di akhirat adalah neraka, Alhamdulillah, kata orang ini. Gelo gak? Jibril balik lagi ke Allah, lapor. Allah itu, hambamu itu luar biasa banget dah. Kasih tahu malah Alhamdulillah. Allah tersenyum mendengar laporan Jibril. Allah bilang, coba jalan-jalan lagi ke Lauhul Mahfuz, tengokin lagi, kata Allah. Jibril jalan-jalan lagi ke Lauhul Mahfuz, dibuka daftar calon penghuni neraka, nama orang itu udah kagak ada. Di daftar calon penghuni sorga, dilihat sama Jibril, nama orang itu sekarang udah ada di daftar calon penghuni sorga. Allah telah merubah takdir orang itu dari seorang calon neraka menjadi seorang calon penghuni sorga. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyimpulkan, apa Umar bin Khattab bilang? Don't be too hard for your worldly life. Jangan ngoyo, jangan ngoyo tuh, jangan ngotot berlebihan untuk urusan dunia engkau. Karena apa yang karena hasil akhirnya telah ditentukan oleh Allah. What will come to you will come, and what will not come to you will not, kata Umar bin Khattab. And yet, kata Umar bin Khattab, Allah punya kuasa penuh untuk merubah nasibmu. Ini men. Udah terakhir, udah lama banget ngomongin. Waktu udah habis ya, Pak. Oke. Baik, Pak Adi, terima kasih Pak Adi. Ini kita sudah berdiskusi cukup berat nih mungkin, tapi kita insya Allah mungkin mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan kita bisa terapkan di kehidupan kita. Baik itu mungkin dalam mencari rezeki yang berkah, dan mungkin juga kita bisa melakukan dengan cara investasi yang mungkin juga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah gitu. Mungkin Pak Adi. Mungkin di lain waktu kita bisa berdiskusi lagi. Mungkin Pak Adi bisa berkenan datang lagi ke Mos Cash Mandiri Sekuritas gitu ya Pak Adi ya. Oke, mungkin sampai di sini podcast Mandiri Sekuritas periode di bulan Ramadan ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you.